jurusan lain. Mungkin aku bakal share screen. Jadi kita hari ini bakal bahas soal-soal ya. Hari ini kita bakal bahas soal-soal PR sama soal-soal latihan karena berdasarkan tahun lalu biasanya kalau yang buat soal Pak Gani sama Pak Fajar ngambilnya dari soal PR dan biasanya mirip-mirip gitu. Jadi mungkin bisa langsung kita mulai aja. Jadi ini PR kalian, PR kelas 1 ya kalau nggak salah. Jadi di sini aku bakal bahas soal nomor 2 dulu tentang deret Lorentz. Jadi kan materi kalian mulai dari teorema residu sampai yang terakhir tuh transformasi Fourier kan. Nah, pertama aku bakal bahas yang ini dulu. Jadi katanya di soal ini kita harus mengekspansikan Fz di mana nilainya 1/z+1 z+3 dengan deret Lorentz yang valid pada rentangnya tuh 1 sampai 3. Nah, step pertama, kalian tulis dulu nih soalnya. Kan tadi katanya Fz itu ini kan. Terus rentangnya dari 1 sampai Z-nya 3. Nah, step kedua, kalian lihat nih di sini, di apa namanya, kalau bahasanya sipol. Dia sama dengan 0, kan Z-nya, yang pertama di sini Z-nya +1 kan, sama dengan 0, berarti Z-nya -1. Terus yang di sini Z-nya +3, sama dengan 0, berarti Z-nya sama dengan -3. Berarti kita tahu Z-nya ada di -1 sama -3. Nah, di sini aku mau ngasih step trik biar cepat. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu dapat Z-nya sama dengan berapa, kan kalian bakal ngerubah modifikasinya. Nah, kalau misalkan dia nilainya kurang dari, itu ntar rumusnya Z per angka. Kalau misalkan dia lebih dari, itu berarti dia angka per Z. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi gini, yang pertama, setelah kalian udah dapet FZ-nya, kan tadi katanya FZ-nya 1/Z+1, Z+3. Nah, step pertamanya kalian sederhanain dulu. Ntar kalau udah disederhanain, kalian bakal dapet itu sama dengan, di sini ya, 1/2Z+1 dikurangi 1/2Z+3 ini. Nah, kan ini dua-duanya ada 1/2-nya kan. Berarti kalian bisa keluarin, makanya aku keluarin di sini gitu. Berarti 1/2-nya bisa dikeluarin, sisa 1+Z+1 dikurangi 1/Z+3. Terus kalian kalau nanyain kenapa ini harus dikeluarin, ini biar kalian gampang nentuin sih ininya, biar bisa modifikasinya. Jadi setengahnya kita keluarin, kita anggap konstantanya gitu. Oke, udah. Terus kan di sini katanya rentangnya 1 kurang dari Z kan. Berarti Z-nya itu lebih besar dari 1. Nah, kalau lebih besar, tandanya lebih besar nih. Berarti dia rumusnya yang mana kalau ini? Yang ini kan, karena tandanya lebih besar kan. Lebih besar berarti dia angka per Z. Makanya di sini aku ganti jadi 1/Z dari 1. Gitu. Terus berarti kita ganti yang ini, yang faktor ini, kita modifikasi jadi 1/Z dikali 1/Z. Gitu. Kenapa? Karena kita mau modifikasi di dalam rentang yang ini. Gitu. Kan ini deret Lorentz-nya nih. Terus katanya tuh dia konvergennya di rentang yang ini. Nah, kita biar tahu itu harus modifikasi rentangnya gitu. Terus kalau udah, sekarang kita faktorin dari yang sini. Yang 1/Z+3. Nah, kan tadi kan 1 kurang dari Z kurang dari 3. Berarti Z-nya kurang dari 3 kan. Makanya di sini Z-nya kurang dari 3. Nah, kalau kurang dari, berarti dia yang mana? Yang atas kan. Berarti Z per angka. Makanya di sini kita modifikasi jadi Z/3 kurang dari 1. Gitu. Nah, makanya di sini kita ubah. Kan tadinya
Z plus 3 kan. Kita ubah biar si Z-nya itu jadi Z per 3 gitu. Nah, kalau misalkan kita ubah Z-nya jadi Z per 3 nih, ini, berarti kan 3-nya kita harus keluarin kan. Berarti 1 per 3, berarti biar di sininya tetap Z per 3, tetap Z kan berarti Z per 3 kan. Plus 1, gini, gitu. Makanya hasilnya tuh yang ini, gitu. Kalau udah, ini tinggal kalian matematika biasa aja. Kan tadi ada seperduanya kan di depan. Terus yang ini kita pecahin aja biar gampang. Kan seper Z dikali 1 plus seper Z. Seper Z yang ini kita pisahin. Terus habis itu seper 1 plus seper Z. Sama kayak yang ini juga. Yang ini kan sepertiga. Sepertiga dikali 1 plus Z per 3. Sepertiganya kita keluarin. Sepertiga dikali 1 per 1 plus Z per 3. Gitu. Nah, kalau udah bentuk kayak gini kan udah kalian tahu kan bentuk deretnya. Kalau misalkan kan kalau bentuk deretnya 1 per 1 plus Z itu berarti 1 min Z plus Z kuadrat min Z pangkat 3 sekian 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 gitu. Terus kalau misalkan ya berarti kalau misalkan dia 1 per 1 min Z berarti dia tinggal dikebalikannya dari yang ini aja tandanya gitu. Nah, kalau udah tahu, tinggal kalian ubah yang ini jadi bentuk deretnya. Kan yang ini tetap seperdua kan. Terus yang ini kita tadi udah keluarin seperjet, berarti seperjet aja. Terus yang ini, kayak yang aku tadi bilang, si Z-nya kan jadi 1 per Z kan. Z sama dengan 1 per Z. Nah, berarti kan kalau 1 per 1 plus Z itu sama dengan deretnya 1 min Z plus Z kuadrat min titik-titik-titik. Tandanya selang-seling, ingat. Berarti di sini 1 dikurangi Z-nya itu 1 per Z ditambah 1 per Z kuadrat dikurangi titik-titik-titik. Jangan lupa titik-titik-titiknya. Soalnya kan ini dia sampai tai enggak. Gitu. Terus habis itu kita pecahin yang ini. Kan di sini konstantanya sepertiga. Dikali bentuk deret yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini, Z-nya sama dengan Z per 3. Sama kayak tadi. Berarti ini 1 dikurangi Z plus Z kuadrat minus titik-titik-titik. Z-nya Z per 3 itu. Tinggal ganti aja. Nah, udah kalau kayak gini, berarti tinggal kita kaliin ke dalam tiap yang faktor ini. Kan ini masih ada seperduanya kan. Terus ini yang seper Z dikali ke dalam. Semuanya dikali ke dalam. Berarti kan seper Z kali 1, seper Z. Seper Z kali seper Z kuadrat minus seper Z dikali seper Z kuadrat. Berarti dia seper Z pangkat 3. Sampai titik-titik-titik. Terus yang ini, sepertiga dikali 1 sepertiga. Sepertiga kali Z per 3, Z per 9. Sepertiga kali Z kuadrat per 9, Z kuadrat per 27. Tuh. Sampai titik-titik-titik. Terus ya udah, berarti tinggal seperdua dikali masing-masing ke dalamnya aja. Ini bisa kalian masukin ke dalam atau misalkan kalian sampai sini aja juga sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kalian jelasin titik-titiknya tuh sampai mana. Biasanya tuh sampai tiga tiga deret pertama aja nggak apa-apa gitu. Berarti jawaban hasil akhirnya buat yang A, buat rentang 1 per Z, 1 kurang dari Z kurang dari 3, itu hasilnya yang ini. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum aku jelasin bentuk yang lainnya? Kalau nggak ada, mungkin aku lanjut lagi. Ini aku bakal ngasih contoh bentuk lainnya aja. Kalau misalkan dia cuma Z kurang dari 1. Caranya sama aja. Yang pertama tuh stepnya kalian tulis dulu nih soal fungsinya apa. Terus kalau udah tahu fungsinya apa, kalian dibentuk pecahan parsial. Kenapa dibentukin jadi pecahan parsial? Biar kalian tuh gampang sih mecahin dan nemuin bentuk deret masing-masingnya itu gitu. Jadi seperduanya tuh bisa dikeluarin kalau kalian udah nemu pecahan parsialnya. Terus kalau yang ini kan
dia tuh syaratnya rentang ortogennya Z kurang dari satu aja kan. Dia nggak ada tiganya kan. Kalau yang tadi kan satu kurang dari Z kurang dari tiga. Sedangkan kalau yang ini Z kurang dari satu doang. Berarti kalau kayak gini kita ubah, tapi ubahnya tuh beda gini. Kan dia cuma minta Z kurang dari satu kan. Terus kita tadi udah tahu ini kan sama aja kayak sebelumnya kan. Seperdua dikali seper Z plus satu dikurangi satu per Z plus tiga. Nah, terus kita modifikasi nih satu-satu. Kalau yang satu per Z plus satu, jangan udah pasti memenuhi kan, soalnya dia cuma Z kurang dari satu. Nggak harus diubah kayak yang ini tadi. Misalkan dia lebih dari, nih, yang aku tulis di awal. Kalau dia kurang dari kan Z per angka, berarti dia kayak gini kan udah nggak apa-apa. Nggak harus diubah kayak yang A tadi, yang bentuknya satu kurang dari Z kurang dari 3. Nih, kalau ini harus diubah kan. Soalnya kan dia satu kurang dari. Kan ini Z kurang dari satu. Kalau ini satu kurang dari Z. Z. Nah, gitu. Berarti yang tinggal kita yang harus ubah tuh yang bagian ininya kan. Nah, ini kan satu per Z plus 3. Ada dua kemungkinan yang kayak aku bilang tadi. Yang itu Z-nya di atas atau Z-nya di bawah. Nah, cara kalian nentuin yang tadi, kalau misalkan ini bentuknya kurang dari, ikutin yang aku bilang tadi ini. Kalau kurang dari dia Z per angka, kalau lebih dari dia angka per Z. Nah, kalau ini karena dia kurang dari kan, makanya dia pakai Z per angka. Yang ini Z per angka. Kalau misalkan dia Z kurang dari satu, misal soalnya itu diubah jadi Z kurang dari satu, berarti dia pakainya yang ini, gitu. Ini aku juga nemu cara, apa ya, ibaratnya cara cepetnya aja gitu, pas aku ngerjain berbagai latihan soal juga gitu, pas tahun lalu. Nah, kalau udah nemu polanya kayak gini, berarti kan kita harus mengubah yang Z plus 3 ini jadi bentuknya Z per 3 kan. Berarti kayak tadi, tapi bedanya yang sebelah sini nggak usah dimodifikasi, cuman yang bagian kanannya doang. Soalnya kan dia Z plus 3 kan, sedangkan ini Z plus 1. Berarti ini 1/2 kali 1 per 1 plus Z, sama jangan kayak gini, cuma ditukar doang, dikurangi 1 per, ini 3-nya dikeluarin, kenapa dikeluarin, biar bentuknya tetap Z kan, Z per 3. Kalau misalkan ini dikali kan bisa jadi Z doang kan, coret-coret Z doang. Terus ditambah 1, gitu. Nah, berarti sama dengan 1/2 dikali 1 per 1 plus Z dikurangi, kayak tadi lagi, ininya kita keluarin, jadi 1/3 dikali 1 per 1 plus Z per 3 kan. Nah, dipecahin gini, biar kalian gampang nentuin bentuk deretnya. Nah, bentuk deret yang ini, berarti kan kalian udah dapat nih. Buat kalian harus ngejabarin bentuk deret yang ini sama bentuk deret yang ini. Kita tulis lagi, 1/2 dikali 1 per 1 plus Z kan, ini kan bentuk deretnya. 1 min Z plus Z kuadrat sampai titik-titik-titik. Terus yang ini dikurangi, ada sepertiganya kan di depan, dikali dengan bentuk deretnya. 1 min Z per 3 tambah Z per 3 kuadrat sampai titik-titik-titik. Gitu. Kalau udah, yang ini tinggal kalian ke dalam aja, sepertiga kali 1/3, sepertiga kali Z per 3 Z per 9, sepertiga kali Z kuadrat per 9, Z kuadrat per 27. Ini kan Z kuadrat kali 3 per 3 kuadrat kan, gitu. Nah, kalau udah, yang ini, kan sebenarnya ini entah bisa kalian giniin aja, atau misalkan kalau kalian mau lebih lengkap lagi, bisa kalian kurangin satu-satu, gitu. Ini 1 dikurangi 1/3, 2/3 kan. Min Z dikurangi min Z per 9, minus 8Z per 9. Plus Z kuadrat dikurangi Z kuadrat per 27, jadinya 26Z kuadrat per 27. Sampai titik-titik-titik. Jangan lupa, di depannya masih ada setengahnya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti tinggal kalian ke dalam lagi aja. Setengah kali 2/3, dicoret 1/3.
setengah kali 8Z per 9, coret 4Z per 9, minus setengah dikali 26Z kuadrat per 27, dicoret 13Z kuadrat per 27. Sampai titik-titik-titik. Gitu. Nah, berarti untuk yang Z kurang dari 1, jawabannya tuh directnya tuh yang ini. Beda kan sama yang ini. Walaupun dia mirip, tapi karena rentangnya beda, jawabannya pasti beda. Jadi kalian harus hati-hati buat lihat rentangnya. Terus kalau ini, kalau misalkan Z-nya yang lebih dari 3, sebenarnya sama aja. Mungkin aku bakal jelasin agak cepet aja yang ini biar bisa ngebahas soal yang lain. Kalau yang kayak gini, kan karena dia lebih dari 3, berarti kan dia yang satunya juga harus tetap dimasukin kan. Kenapa? Kan kalau yang ini dia nggak dimasukin kan. Soalnya kan kalau yang ini Z-nya lebih dari 3, lihat tandanya. Sekali lagi lihat tandanya. Nah, kalau kan lebih dari, kan angka per Z. Makanya kita harus ubah ya gini, angka per Z. Sedangkan yang tadi kan kurang dari, berarti Z per angka. Sorry. Nih, Z per angka kan. Berarti dia kagak perlu dikeluarin. Nih, kan Z per Z plus 1. Berarti dia nggak perlu jadi 1 per Z. Soalnya kan dia kurang dari kan. Dan kalau ini, dia harus diubah. Karena dia bentuknya lebih dari 1 gitu. Sama aja caranya, tapi kalian harus ingat lagi karena rentangnya berbeda. Jadi ya udah mungkin langsung jawaban aja ya. Nih jawabannya yang ini. Ada yang bingung nggak? Atau mungkin kecepatan? Kalau misalkan ada yang bingung bisa langsung ditanya aja ya. Sebenarnya caranya sama aja. Kalau misalkan kurang dari syaratnya nih, rentang-rentangnya secara itu sama aja. Cuman kalian harus lebih fokus di rentangnya itu di mana gitu. Terus baru kalian nentuin dia harus dimodifikasi itu kayak gimana gitu. Ada yang ditanya dulu buat latihan yang soal deret Lorentz ini. Mungkin kalau nggak ada bisa diakses dulu. Bakal aku lanjut. Nanti aku juga bakal kirim folder latihannya. Sekarang aku bakal bahas soal nomor 4. Sekarang soalnya tentang nilai residu. Katanya kita harus dicari nilai residu dari setiap fungsi kompleks. Terus kita bebas menggunakan metode apa aja untuk mencari nilai residu. Nah, kalian harus lihat di sini tuh cuma diminta nilai residunya doang. Berarti kalian harus nyari nilai residunya aja tiap soalnya ini. Nah, terus soal yang pertama, kalian tulis dulu soalnya. Fungsinya katanya seper 1 min 2Z kali 5Z min 4. Pada Z-nya setengah, Z-nya 4 per 5. Sebenarnya kan ini 1 min 2Z sama dengan 0. Berarti kan 1 sama dengan 2Z. Z sama dengan 1 per 2. Itu dari sini gitu. Nah, sekarang kita disuruh nyari nilai residunya dari fungsi kompleks ini. Nah, rumus residu, kan dia katanya disuruh nyari residu di Z-nya sama dengan setengah. Nah, kalau nilainya di sini Z-nya sama dengan setengah, berarti di sini Z-nya min sepersetengah. Kenapa? Kan di sini Z sama dengan setengah. Kalau ini kita ubah ke sini, dipindahin ruasnya, Z min setengah sama dengan 0. Makanya di sini kita masukin Z-nya min setengah. Itu, ini rumusnya kan. Kalau misalkan kalian catatan, ini rumusnya kayak gini. Nah, ya udah tinggal kita kayak tadi kan Z-nya setengah. Berarti kalau Z-nya sama dengan 0, berarti ini dipindah ruas, Z min setengah sama dengan 0. Berarti Z min setengah dikali 1 per fungsinya ini, gitu. Jadi nilai residunya dikali si fungsinya. Rumusnya gitu kan. Ya udah ini tinggal kali biasa aja. Z min setengah dikali 1 per ininya. Bisa kalian keluarin aja. Biar bentuknya lebih gampang. Kan ini min 2 bisa dikeluarin kan. Min 2
Z biar tetap min ininya min 2, min setengah. Nah, ini kalau dicoret-coret, ini 1 per min 2 Z min setengah. Ini jadi min 2Z kalau dikali ke dalam, kalau ini kali ke dalam min 2 dikali min setengah jadi 1 kan. Sama kayak bentuk awalnya. Yang ini 5Z min 4, 5Z min 4. Nah, kenapa ini harus diubah? Jadi ini biar kalian lebih gampang kan ini bentuknya Z min setengah kan. Ini kita ubah jadi bentuk Z min setengah juga biar ini bisa dicoret gitu. Ini bisa dicoret sama ini. Jadi kan sisanya tinggal 1 per min 2 kali 5Z min 4 kan. Nggak perlu ininya dimasukin lagi. Kalau misalnya kayak gini kan kalian harus lebih effort ya. Nggak bisa dicoret kan. Sedangkan kalau bentuknya kayak gini, kalian bisa coret yang ini sama yang ini gitu. Nih, bisa dicoret kan. Gitu. Makanya hasilnya tuh yang ini. Karena bisa dicoret sih Z min setengahnya. Lanjut. Ini kan 1 per min 2, 5Z min 4. Minusnya, ya sama aja kan. Minusnya bisa dikatasin aja. Min setengah 5Z min 4. Sama aja bentuknya. Terus min setengah Z-nya, kita gantikan tadi Z-nya dimintanya pada Z setengah kan. Berarti di sini Z-nya kita ganti setengah. Kita masukin nilainya setengah Z-nya. Berarti min 1 per 2 dikali 5, Z-nya setengah min 4. Ya udah, min 1 per 2 kali 5 per 2 min 4. Ini tinggal matematika biasa aja. Hasil akhirnya dapat nilai residunya sepertiga. Berarti nilai residunya buat saat Z-nya setengah, nilainya sepertiga. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan Z-nya katanya di 4 per 5. Terus kalau misalkan Z-nya min 4 per 5, Z-nya sama dengan 4 per 5, kan berarti kalian tinggal Z sama dengan 4 per 5. Kalau Z-nya sama dengan 0, ini kan Z-nya ini pindah ruas, Z min 4 per 5 sama dengan 0. Nah, makanya di sini Z-nya min 4 per 5. Dikali fungsinya 1 per 1 min 2Z dikali 5Z min 4. Nah, sama kayak tadi, kita ubah bentuk yang sininya biar bisa dicoret, gitu. Ubahnya gimana? Lihat aja kayak gini. Kan bentuknya yang di sini Z-45. Kita ubah yang ini, yang bisa diubah biar bisa mirip, biar bentuknya itu sama kayak yang ini. Nih, sama kan? Biar bisa dicoret. Kan 5 dikali Z, 5Z. Dikurangi 5 dikali min 4 per 5, 4 kan dicoret-coret. Sama kan untuk awalnya. Jadi yang ini bisa dicoret gitu. Nah, bisa dicoret kan? Berarti sisa 1 per 5, 1 min 2Z. Nih, 1/5, 1 min 2Z. Nah, sama kayak tadi, Z-nya kan kalau di sini 4 per 5 kan? Berarti Z-nya kita masukin nilainya 4 per 5. Di 1 per 5, 1 min 2 dikali 4 per 5. Hasil akhirnya sebenarnya 1 per 5. Ini tinggal matematika saja, 5 kurangi 8 per 5. Disamain kan? Berarti sama dengan min sepertiga hasil akhirnya. Gitu. Berarti kalau pada nilai residu buat Z-nya setengah, nilainya sepertiga nilai residunya. Kalau misalkan Z yang 4 per 5, nilai residunya min sepertiga gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum soal yang mirip berikutnya. Kalau yang residu ini, kalian ingat aja rumusnya residu. Di saat Z-nya sama dengan sekian, sama dengan nilai residunya dikali dengan fungsi Z-nya. Gitu. Kamu mau nanya, Boleh, boleh. kalau misalkan itu kan diketahuinya Z sama dengan setengah sama-sama dengan 4 per 5. Kalau Ah, misalkan ya eh, kurang dari itu atau lebih dari itu mungkin nggak? Kayak Z-nya bukan itu gitu.
Oh, kalau misalkan Z-nya bukan ini, bukan dari faktor yang ini ya, maksudnya gitu. Iya, iya. Sebenarnya bisa, tapi kayaknya jarang dikeluarin. Kenapa? Ya kan soalnya kita minta nilai residunya, di mana biasanya nilai residu ini kan dia harus sama dari si faktor dari sininya kan. Ibaratnya gitu kan. Jadi kayak dia jarang kayak apa ya, bukan dari keluar nilai faktor ini. Misalkan kalian ada soal PR nih, kalian lihat soal PR kalian. Yang ini tuh faktor dari sini juga gitu. Jadi kayak jarang di luar faktor dari yang dari soalnya itu. Jadi jarang sih. Jadi kalau kata aku faktorin dulu aja. Dan biasanya tuh nilai ininya faktor di sini gitu. Jarang jadinya di luar dari itu. Soalnya nggak bisa gitu sih. Kalau kalau misalkan ditanyanya pada Z sama dengan setengah, berarti jawabnya yang residu Z sama dengan setengahnya itu aja ya? Iya betul. Kalau misalkan yang ini doang. Tapi kan ini dia mintanya dua-duanya kan. Iya, Kalau misalkan dia minta ini doang ya ya udah yang ini aja. oke. Oke. Nah, mungkin aku bakal bahas soal berikutnya. Sebenarnya soalnya sama, tapi di sini kalian bisa lihat ini bentuknya lebih kompleks. Soalnya dia kan apa namanya kuadratnya, ada kuadratnya kan, dan nggak bisa dipecahin kayak tadi. Pecahannya tuh faktornya tuh nggak faktor biasa gitu. Nah, kan kalian tahu sebelumnya kayak dari tutor kedua atau ketiga gitu tentang nilai residu. Ada berbagai macam metode yang bisa kita gunain buat nyari nilai residu. Salah satunya kalau misalkan bentuknya faktor kayak gini, kuadrat kayak gini, itu pakai bentuk yang namanya bentuk turunan. Aku lupa nama aslinya apa, tapi ini caranya cara turunan gitu. Nah, pertama, pokoknya kalian nulis soal dulu nih. Kalau misalkan kalian mentok pas ujian, kalian tulis soal dulu. Fungsinya katanya Z kuadrat per Z pangkat 4 plus 16. Terus katanya pada Z sama dengan sekian. Kalian kalau misalkan kayak gini ragu ini tuh faktor dari sini apa bukan, ya udah kalian tulis dulu aja Z-nya sama dengan sekian. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini, kalian bisa pakai yang namanya metode turunan, di mana rumusnya ini, FZ sama dengan GZ per HZ. Jadi kita misalnya yang ini sebagai GZ, yang bawah sebagai HZ gitu. Nah, kan GZ-nya Z kuadrat, yang HZ-nya kita misalnya Z pangkat 4 plus 16. Rumusnya, nilai residu Z sama dengan GZ per H aksen atau turunan dari H Z-nya, fungsi Z-nya. Jadi yang atas tetap, yang bawah diturunin gitu. Nah, kan tadi kita tahu kan nilai Z-nya itu kita harus masukin di saat Z-nya sekian kan. Z sama dengan akar 2, 1 plus I. Ya udah, rumusnya residu Z-nya akar 2, 1 plus I sama dengan G akar 2, 1 plus I. Ini nilai Z-nya. H aksen atau turunan akar 2, 1 plus I. Kan GZ-nya Z kuadrat kan, nggak usah diturunin. H-nya harus kita turunin. Z pangkat 4 di Z pangkat 4 plus 16 diturunin kan 4 Z pangkat 3 kan, 16-nya nggak ikut, makanya di sini 4 Z pangkat 3. Nah, Z-nya bisa dicoret jadi 1/4 Z gitu. Nah, kalau udah dapat kayak gini, lagi-lagi tinggal kita masukin nilai Z-nya gitu. Kan tadi 1/4 Z, jadi 1/4 Z-nya akar 2, 1 plus I. Nah, kalau bentuknya kompleks kayak gini, biasanya kalian lebih gampang pakai kali apa yang namanya? Kali lawannya, bentuk lawannya. Kan di sini akar 2, 1 plus I. Nah, di sini kan imajiner. Terus dia plus. Berarti lawannya apa? Minus I kan? Misal nih, kalian kayak soal quiz. Misalkan 3, berapa ya? 2 plus I. Atau enggak yang gampangnya deh. 3 plus I. Lawannya berapa kan? 3 min I kan? Kayak gitu aja. Yang di I-nya yang kita ganti gitu tandanya. Nah, kalau kayak gini kan berarti yang diganti yang sininya kan. Bukan kalau misalkan di sini ada plus 3 gitu. Bukan di sini yang diganti tandanya, tapi yang di I-nya yang diganti tandanya. Kali lawannya. Berarti kan 1/4 akar 2, 1 plus I. Dikali lawannya akar 2,
1 min I minus I itu. Ntar dapat akar 2 1 min I per, ini kan tinggal dikuadratin aja. Ntar ini matematika biasa aja, kalian bisa sendiri. Ntar dapat hasilnya segini, akar 2 1 plus I per 16. Nah, kalau kayak gini, kalian nggak harus, apa ya, nggak harus sampai hasil akhir banget, tapi yang penting cara-cara kalian tuh udah benar. Gitu, jangan sampai salah. Kali akar sekawannya jangan sampai salah, intinya itu. Kalau misalkan di sini udah salah, kalian malah jawaban akhirnya malah ngaco. Tapi kalau misalkan kalian ini udah benar, kalian cuma sampai jawab sini doang, misalkan nih, waktunya nggak cukup. Ya sebenarnya nggak apa-apa, kan yang penting kalian udah caranya udah benar kan. Nggak harus sampai benar-benar sederhana lah ibaratnya itu. Gitu. Itu buat yang soal tentang nilai residu. Buat yang ini mau udah ditanyain dulu nggak? Buat cari nilai residu. Ini aku ngambil yang bentuk umumnya aja. Yang ini kan bentuk umumnya yang tipe pertama sama yang tipe kedua ini. Gitu. Kan ada, kalau nggak salah ada 4 cara kan. Tapi yang biasanya keluar tuh yang ini doang. Makanya aku bahas yang ini. Gitu. Sampai sini mau ada yang ditanyain dulu nggak? Perlu sampai dibuktikan Z-nya sama dengan akar 2 bla bla itu nggak? Oh, itu nggak usah. Soalnya kan di sini kita cuma disuruh nyari nilai residunya doang kan. Nggak harus sampai ada kata-kata buktikan. Kecuali kalau misalkan ada kata-kata buktikan, berarti kan tinggal ya harus dibuktiin. Tapi kan kalau di sini cuma disuruh nyari nilai residu doang kan. Jadi kayak ya udah nilai residu ini sebenarnya hasil akhirnya nilai residunya berapa gitu aja. Lihat baca soal aja sih. Gimana? Ngerti nggak? Oke, oke. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin aku bakal bahas soal materi berikutnya. Ini boleh di-access dulu kalau dia mau akses. Oke, mungkin lanjut ke soal Fourier. Jadi di sini aku bakal bahas soal, tadi kan soal deret Laurent, soal residu, sama soal transformasi Fourier. Nanti sisanya sama kadensi yang bakal bahas. Mungkin kita lanjut bahas aja. Ini soal PR, kalau nggak salah PR terakhir ya. Kelas K2 juga dapat kalau yang ini. Jadi kita disuruh ngebuktiin hubungan integral berikut. Katanya integral 0 sampai T hingga cos omega T per 1 plus omega kuadrat di omega sama dengan ini. Jadi kita disuruh ngebuktiin pakai teorema Fourier. Gitu. Nah, step pertama, lagi-lagi kalian harus nulis soalnya dulu aja kalau misalkan kalian mentok. Kan katanya integral 0 sampai T hingga cos omega T 1 per 1 plus omega kuadrat TW sama dengan sekian nilainya yang harus kita buktiin. Nah, Fourier ini ada yang bentuknya cos integral atau yang sin integral. Kalau sin integral berarti dia sininya di sin. Kalau dia cos integral dia pakainya cos gitu aja. Nah, ini rumus rumus utamanya fx sama dengan 2 per pi 0 sampai T hingga cos sx ds dikali 0 sampai T hingga fx sx dx. S-nya bagi fungsi. Ini di sini kan T kan. Bentar, mana ya? Kota, nah, di sini kan T. Tapi di sini aku ganti X saja biar lebih gampang. Sebenarnya sama aja kan. Ini cuma konstan doang. Kalian bisa ganti ini jadi T gitu buat ngebuktiin. Tapi biar lebih gampang, aku pakai konstanta yang lebih umum. Ini X gitu. Nah, rumusnya 2 per pi 0 integral 0 sampai T hingga karena ini cos integral cos Sx ds dikali 0 sampai T hingga fx cos Sx dx. Fx ini apa? Fx itu fungsi yang ini gitu. Nah, dari sini rumusnya itu sama dengan sama aja 0 sampai T hingga AS ini kita permisalannya cos Sx ds. Nah, AS-nya
permisalan itu kita masukin yang ininya 2 per Pi sama ini nilai integral 0 sampai tai hingga fx cos sx. Makanya di sini nilai AS-nya tuh sama dengan ini. Ini sama aja kan, tapi kita ganti yang bagian ini sama ini jadi AS. Tuh. Kenapa kita perlu ganti ini? Karena nanti kan ini transformasi Fourier kan. Kan ds ke omega bentuknya. Nah, biar lebih gampang, kalian ubah si ininya, karena ini kelihatannya kompleks, kalian ubah permisalannya jadi AS. Gitu. Nah, AS-nya dapat dari mana? AS-nya kalian lihat nih dari soal yang dikasih fungsinya, yang ada omeganya. Kan di sini, gimana ya? Sini. Kan berarti samanya kayak 1 per 1 plus omega kuadrat dikali cos omega t kan. Sama aja kan sama kayak gini kan. Nah, kita bisa pakai AS-nya buat permisalan yang ini. 1 per 1 plus omega kuadrat sama dengan 1 per 1 plus S kuadrat. Kenapa kita ganti S? Ini kita ganti domainnya. Karena kan transformasi Fourier kan dari S ke W. Atau W ke S itu lupa. Tinggal kebalikannya aja. Makanya di sini aku permisalin AS-nya sama dengan AW. Kita ganti domainnya. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini, baik lagi tinggal kalian masukin ke rumus yang awal tadi. Atau yang ini sama aja kan. Karena kita misalnya pakai AS. Nah, AS sama dengan rumus yang tadi yang ini, 2 per Pi, 0 sampai tai hingga fx. Fx-nya kita ganti sama rumus yang ini. Sama soal ini. Kenapa? Karena ini kan dia fungsi awalnya ini kan. Ini sama dengan ini. Berarti yang ini kita masukin sebagai fx-nya. Gitu. Cos sx dx. Sx-nya itu fungsinya. Fungsi domainnya kan di sx dx gitu. Nah, berarti AS sama dengan 2 per Pi ini rumusnya. Fx-nya kita ganti jadi Pi per 2 pangkat min X. Cos sx dx. Karena ini bisa dicoret kan. Ini dikeluarin bisa dicoret. Konstantanya dicoret. Berarti sisa 0 sampai 3 min X cos sx dx. Udah sampai situ dulu. Nah, kan kalau kayak gini bentuknya kelihatan sulit kan. Kalau misalkan bentuknya kayak gini dan kelihatan sulit, kan ini bentuknya yang pangkat sama trigonometrik cos kan. Kalau bentuknya udah kayak gini, kalian kan nggak bisa turunin langsung. Kalian harus pakai permisalan UDV, UVDV kan. Nah, ini kan integralnya rumusnya integral UDV sama dengan UV kurangi integral VDU. Ini matematika biasa aja, kayak matematika 2A. Kita misalin U-nya pangkat min X. dV-nya cos X dx. Kita misalin yang ini yang depannya U, yang belakangnya dV. Kemarin ada yang nanya, boleh nggak kalau misalkan ininya kita anggap dV, yang ini kita anggap U? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan ini biar nggak usah dibalik-balik aja kan. Biar lebih gampang juga gitu ibaratnya. Ya udah, kalau ini U sama dengan U-nya min X, diturunin kan jadi min X kan. Kalau misalkan dV-nya cos Sx dx, kita integralin jadi V, integral dari cos X sama dengan sin X per S. Kenapa ada S-nya? Per S-nya, karena di sini kan ada konstan S-nya kan. Ada koefisien S-nya. Maka di sini per S gitu. Nah, baik lagi ke tadi, kan kita permisalin si ininya, nih, yang panjang ini, itu sama dengan I, integral. Itu integral. Itu tinggal kita masukin UDV-nya. Ini kan min X. Ini integral cos Sx itu maksudnya ini V-nya. U kali V minus integral V du. Nih kayak gini kan. Maka di sini tinggal kita masukin yang udah kita permisalan tadi. Nah, nih masukin ke sini, ini masukin ke sini, ini masukin ke sini, ini masukin ke sini. Sorry yang ini. Kan UV dikurangi integral V du kan.
Kalau udah, tinggal kita matematika biasa aja. Pangkat min X, ini kan tadi sin SX per S, ini S-nya bisa kita keluarin, per S dikeluarin, integral ini min X, ini minus kita bisa keluarin juga, jadi plus, sisanya sin SX dx kan. Berarti I sama dengan min X sin SX per S, ini kayak biasa, ini 1 per S, ini diintegralin lagi, ini U, ini integralin, ini kan masih dalam bentuk pecahan yang susah ya. Berarti ini kalian harus permisahin lagi, yang ini U, yang ini dv-nya. Ini U-nya min X, taruh ini integral dari sini min cos SX per S, dikurangi turunan dari ini min E pangkat min X gitu. Dikali sin diintegralin kan min cos SX per S gitu. dx. Sampai sini bingung nggak? Ini sama aja, kan ini bentuknya pecahan parsial kan. Ini kalian misalin, tandain deh. Ini kalian misalin U, ini dv-nya. Sama kayak tadi, kayak gini. Tapi aku nggak nulis aja. Kan ini sama aja kan, ya pangkat min X. Kalau yang ini, sin SX. Dan dv-nya sin SX. V-nya berarti min cos SX per S. Integralin aja. Integral dari sin kan, min cos kan. Gitu. Makanya di sini min cos SX per S. Gitu. Ini turunan dari E pangkat min X, min E pangkat min X. Gitu. Kalau udah, ya tinggal disatuin aja yang sama-sama dari E pangkat min X-nya. Ini kan tetap kan E pangkat min X sin SX per S, ini tetap di sini. Ini ada per S di luarnya, dikali ke dalam kan menjadi E pangkat min X cos SX per S-nya S kuadrat kan. Terus yang ini kali ke sini juga, per S kuadrat, E pangkat min X cos SX dx. Nah, bentuk yang ini kan sama kayak ini kan. Makanya ini sama aja, ini I, kita tandain I lagi. Kan di sini I, di sini I, sama dengan I kan. Berarti ini bisa kita sama disatuin yang ini sama yang ini. Makanya di sini 1 per 1 plus 1 plus 1 per S kuadrat I. I-nya itu E pangkat min X cos SX dx. Kenapa ini? Karena kan di sini kita awalnya udah permisalinnya integral yang parsial ini I gitu, biar lebih gampang gitu. Makanya di sini kita satuin yang ada I-nya, yang ada si faktor ininya, E pangkat min X sekian. Sama dengan, ini tinggal disatuin aja, jadi E pangkat min X per S kuadrat, karena ini cuma ada S, berarti kan perlu dikali S lagi kan. Makanya di sini muncul S gitu, S sin SX min cos SX gitu. Ya udah, ini tinggal kalian samain S kuadrat kan, S kuadrat plus 1 per S kuadrat I sama dengan E pangkat min X, ini sama aja. Berarti I-nya, ini kita pindahin luasnya, berarti E pangkat min X per S kuadrat plus 1. Kan ini bisa dicoret kan ini. Dicoret, berarti sisa yang ini pindah ke bawah kan di ruas kanan. Nah, udah deh dapat I-nya sama dengan sekian. Nah, kan tadi kita harus nyari AS-nya kan. Di mana AS-nya mana nih? AS-nya sama dengan ini. Di mana ini kita permisahin sama dengan I. Nah, berarti di sini AS-nya sama dengan ini. Tapi ada rentangnya 0 sampai tak hingga. Jadi kita harus masukin rentangnya 0 sampai tak hingga. Ya ini tinggal dimasukin aja kan, berarti tak hingga dikurangi 0 kan. Ini X-nya kita ganti tak hingga dikurangi 0, 0, 0. Pangkat min tak hingga 0. Berarti ini 0 dikali sekian kan 0 kan. Yang di sini pangkat min 0 kan berarti 1 kan.
1 per S kuadrat plus 1, di sini 0 min 1. Berarti di sini sisa 1 per S kuadrat plus 1. Gitu. Kan yang di sini 0. Berarti sisa yang sebelah kanan doang kan yang dari isi 0 ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita masuk lagi ke rumus utamanya. Fx-nya kan tadi, mana nih? Nih, 0 sampai tak hingga AS cos SX ds kan. AS-nya, akhirnya kita udah dapet nih, tadi 1 S kuadrat plus 1. Berarti kita masukin AS-nya sama dengan 1 S kuadrat plus 1. Cos SX ds 0 sampai tak hingga. Nah, baik lagi. S-nya kan tadi kita dari S ke W. Sekarang kita baik lagi ke D. Pindahin S-nya ke W. Jadi domainnya tinggal kita ganti yang tadinya S jadi omega. Jadi ini 0 sampai tak hingga 1 omega kuadrat plus 1 cos WX D omega. Kan ini bisa disatuin aja kan. Jadinya 0 sampai tak hingga cos omega T per omega kuadrat plus 1 D omega. Ini karena soalnya di dalam T, makanya aku tulis aliran T. Jadi terbuktikan kalau ini hasilnya sama. Jadi terbukti gitu. Kan disuruh buktikan kan. Gitu. Agak panjang sih, soalnya kan emang ini soalnya membuktikan. Jadi emang harus agak teliti juga dan agak panjang. Tapi sebenarnya cara utamanya ya ini aja. Kalian ingat rumus ininya, tinggal kalian jabarin satu-satu aja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu buat soal transformasi Fourier. Ada yang bingung nggak? Mungkin kalau nggak ada, aku cuman bakal nunjukin soal yang mirip, tapi nggak aku bahas, tapi aku bakal kirim aja nanti. Nih, ini sama soalnya, ini soal PR tahun lalu, di mana kita harus ngebuktiin integral 0 sampai tak hingga ini sama dengan ini, fungsinya sama apa enggak. Nah, ini sebenarnya mirip sama kayak tadi, tapi kalau yang ini, dia ada nilai rentangnya. Nih, rentangnya dari 0 sampai pi sama T lebih dari pi. Nah, kalau yang ini, karena dia sin, ini kita bisa pakai identitas trigonometri. Sebenarnya nih, kenapa pakai identitas trigonometri? Karena ini ya sin kan. Bisa kita ubah aja. Ini pakai identitas trigonometri, di apa namanya, dimasukin aja, ntar ini dipecahin biasa, terus dapat sekian hasilnya. Itu caranya sama, tapi kalau yang ini lebih gampang karena kita pakai identitas trigonometri. Kalau yang tadi ini kita pakai rumus Fourier kosin integral karena kita harus misalnya si AS-nya ini buat ngebuktiin kan dia ini fungsinya gitu. Sebenarnya sama aja sih caranya. Cuman emang agak lebih panjang aja. Nah, nih. Kalau ini bisa pakai yang apa namanya? Masukin rentangnya ini karena kan dia udah diketahui rentangnya. Sedangkan kalau yang tadi ini dia cuma rentangnya 0 sampai tak hingga doang kan. Soalnya kan dia nggak tahu nggak ada rentangnya nih. Sedangkan kalau yang ini dia ada rentangnya 0 sampai pi sama pi sampai tak hingga gitu. Jadi lebih gampang bisa dipecahin gini. Gitu sih. Buat soal Fourier, transformasi Fourier, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, mungkin ada yang mau SS dulu. Kalau nggak ada, mungkin ini adalah soal Fourier terakhir, soal dari PR juga, yang bakal aku bahas. Setelah ini mungkin bakal dilanjut sama Densi. Terus sama, sebenarnya ada banyak pelatihan soalnya. Kalau buat transformasi Fourier, ini aku ngerjain soal, banyak lah, ada 30 halaman soal tahun lalu.
Nanti mungkin bakal aku kirim juga. Ini dari Derek Lauren, dari semuanya ada sih, Voye juga ada. Ya banyak ini. Terus bakal aku kirim juga. Ini bakal bahas soal terakhir, soal PR yang terakhir, nomor terakhir. Katanya kita disuruh tunjukin bahwa transformasi Fourier ini efek sama dengan cos Sx min pi per 2 sampai pi per 2, terus 0 buat rentang dari x sampai x lebih besar dari pi per 2. Terus transformasinya jadi f omega sama dengan 2 per pi pangkat setengah cos sekian per 1 min omega kuadrat. Nah, kita disuruh transformasi balik Fourier dari f yang ini. Transformasi Fourier yang ini. Terus kita harus nunjukin kalau ini efeknya sama apa enggak. Gitu. Di sini katanya kita pakai bentuk kompleks eksponensial. Nah, lagi-lagi pertama kalian tulis soalnya dulu. Kan katanya fungsinya fx cos x buat sekian sama 0 buat sekian. Kita tulis soalnya ulang dulu. Terus transformasi Fourier rumusnya kalian harus ingat f omega ada topinya. F transformasi Fourier ada topinya omega sama dengan 1/(akar 2 pi) min ta hingga sampai ta hingga fungsinya E pangkat I omega T dt. Kenapa dia pakai T? Sebenarnya kan sama aja kan fungsinya doang. Buat gantiin fungsinya ya. Kalau di sini kan fx kan di soal. Tinggal kalian substitusiin nilai si fungsinya ke dalam rumus awalnya. Terus rentangnya ini kita sesuaiin sama rentang di soalnya. Mana? Nih, rentang soalnya. Disamain. Min pi per 2 sampai pi per 2, terus pi per 2 sampai ta hingga. Gitu. Terus udah, berarti kita masukin sesuai di soal, 1/(akar 2 pi) integral min pi per 2 sampai pi per 2 cos x dikali E pangkat min I omega x dx. Kalau mungkin kalian nanya, Kak, kenapa yang apa lebih dari pi per 2 nggak dimasukin? Kan dia nilainya 0 kan, jadi nggak berpengaruh gitu. Makanya kita bisa langsung masukin biar cepat buat rentangnya ini doang. Nih, pi per 2 sampai pi per 2 gitu. Terus kalau udah, kan cos X itu kan sama dengan bentuknya EIX tambah E min IX per 2 kan. Kalau sin dia minus kan. Karena ini cos, kita ubah bentuknya kompleks. Ke bentuk kompleksnya cos gitu. Kenapa kita harus ubah ke bentuk kompleks? Karena kan di Solo dikasih tahu gunakan bentuk kompleks eksponensial. Makanya di sini kita ganti ke bentuk kompleksnya cos gitu. Tinggal kita tulis ulang 1/(akar 2 pi) min pi per 2 sampai pi per 2 bentuk eksponensial cos dikali E pangkat min I Wx I omega x dx. Nah, dengan 1/2 kan, 1/2 dikali E pangkat min IX sekian, 1/2-nya bisa kita keluarin kan. Makanya 1/2 (akar 2 pi) dikeluarin. Integralnya masih sama, min pi per 2 sampai pi per 2. Ini sisa, nggak ada setengahnya kan, karena setengahnya udah dikeluarin. Gitu. Terus ini kenapa ada jadi 1 min omega? Kan ini di sini dia ada I sama I X-nya. Kan sama-sama ada I X-nya. Ini kita bisa keluarin aja yang sama-sama ada faktornya. Kan di sini ada I, min I omega. Berarti kan yang ini dikali sama ini. Terus yang ini dikali sama yang ini. Makanya di sini I X dikali min I omega X. Berarti kan I X-nya bisa dikeluarin 1 min omega. Kalau yang ini tinggal kembalikannya aja tandanya. Berarti kan E min IX dikali E min I omega X. Dengan E min IX yang dikeluarin 1 plus omega. Gitu, makanya muncul 1 plus omeganya. Nah,
Kalau udah, tinggal kita matematika biasa lagi aja. Kan ini rentangnya min pi per 2 sampai pi per 2 kan. Kita integralin. Kan berarti kalau kayak gini kan ada tanda pemisah ibaratnya. Kalau misalkan ada tanda pemisah kayak gini, berarti kalian bisa faktorin. Bisa integralin yang ini, bisa integralin yang ini. Biar gampang. Jadi integralnya salah satu. Yang ini integralnya sama dengan yang ini. Yang ini integralnya sama dengan yang ini. Integral pangkat aja. Integral pangkat alfa kan biasanya. Jadi integral pangkat alfa jadi kan pangkat alfa per alfanya. Ntar nulis yang jelas deh. Pangkat alfa x jadi alfa x per alfa gitu. Makanya di sini integralnya kayak gini. Terus jangan lupa masukin rentangnya min pi per 2 sampai pi per 2. Gitu. Ya udah, tinggal 1 per 2 akar 2 koefisien depannya. Ini x-nya kita gantiin sama min pi per 2 sama pi per 2 kan. Udah, nanti bakal dapat hasil sekian dari tiap faktor yang ini. Terus tinggal dikali ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, ntar bakal kebukti hasilnya segini. Jadi nanti bakal kebukti kalau fungsi dari kali transformasi balik Fourier bakal hasilnya sesuai sama pembuktian yang ini. Gitu. Sebenarnya kalau soal pembuktian emang nggak panjang sih. Tapi yang penting agak teliti aja. Biar nggak ada yang salah perhitungannya. Gitu. Buat soal transformasi Fourier yang ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Pokoknya rumus intinya tuh yang ini. FT-nya tinggal kalian masukin dari fungsinya. Terus yang ini kan 0. Ya udah nggak usah kalian masukin. Kecuali kalau misalkan di sini sin X gitu. Jadi kalian masukin hmm, hmm, pi per 2 sampai tadi enggak sin X gitu. Ya kan karena dia 0, berarti mesti dimasukin. Gitu aja. Sampai sini mau ditanyain dulu. Pas waktunya udah sejam. Habis ini bakal dilanjut sama Densi. Gimana? Ada yang ditanyain dulu nggak buat transformasi Fourier? Ini ada banyak soal sih buat latihan. Kalau kamu latihan, kalian bisa latihan dari buku QT Tengah buat ngejawab soal. Sama nanti mungkin aku bakal kirim beberapa latihan soal tahun lalu buat kalian belajar. Kalau konvolusi kayaknya kalian nggak masuk deh yang ini. Nggak dipelajarin kayaknya ya. Kalau ini nanti bakal dibahas sama DMC. Terus udah sih kayaknya. Ada yang ditanya dulu nggak? Sebelum Kak mau tanya tadi yang nomor terakhir. boleh boleh. Yang Yang mana? bagian yang baris kelima ke enam. Ini ya, yang Iya, mana? dari Ini itu ya. kan pangkat I apa Iya, tuh? iya, Satu iya. min P. Itu Ya, caranya gimana ke bawahnya? yang ini, Iya, bukan dari ini. pangkat Oh ini. iya itunya. Oh kan tadi kan X-nya kita masukin selangnya kan. Di sini kan min pi per 2 sama min pi per 2. Kan berarti kan
X-nya yang di sini pi per 2. Sini pi per 2 juga. Bentar. X-nya pi per 2, X-nya pi per 2. Terus dikurangi ininya min pi per 2, min pi per 2. Jadi kita masukin tiap nilai selangnya aja gitu. Terus kenapa jadi plus? Ntar kalian kalau kali, kan ini kan ada ini sama ini kan. Kalian bisa kali sekawan kan. Kayak tadi ada min i-nya sama ada i-nya. Disamain penyebutnya, ntar kalian bakal dapet 1 min W sama 1 plus W gitu. Ininya kalau misalkan dia min i sama i gitu. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya masukin nilai selangnya aja gitu. Aku kurang tahu ya kalau besok kalian boleh pakai kalkulator apa enggak. Tapi kalau misalnya pakai kalkulator kan kalian bakal bisa langsung banget hasil akhirnya kan. Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai kalkulator, kalian ya masukin pelan-pelan aja masukin satu gitu. Pi per 2 sama min pi per 2 gitu. Ini muncul dari kayak tadi yang aku bilang, kalau misalkan ada i-nya, kalian kalau bisa kali sekawan. Ini aku langsung step hasil sederhananya aja sih, nggak step by step. Tapi intinya ini dikali sekawan aja biar lebih gampang gitu kalian masukinnya. Gitu sih. Gimana? Berarti dikali sekawan habis itu dimasukin pi per 2 Pi per sama 2, min ya seperti itu. selangnya Oke. gitu. Kalau soal yang mirip ini, ada nggak ya? Paling ini, coba ya, singkat. Kan katanya katanya kan dia fungsinya ft sama dengan et buat t kurang dari satu. Terus dia 0 buat satu kurang dari t. Nah, transformasi Fourier minta hingga sampai minta hingga kita, minta hingga sampai hingga ft fungsinya pangkat i omega t dt. Nah, kayak tadi ft-nya kalian masukin fungsinya, kan di sini yang ada fungsinya cuma ft-nya doang kan. Yang 0 ya udah nolin aja, nggak berpengaruh gitu. Nah, yang ada fungsinya ini kalian lihat rentangnya, t-nya kurang dari satu. Terus ada tanda mutlak. Kalau mutlak kan berarti minusnya masuk kan, pengen min satu, t kurang dari satu sama aja gitu maksudnya. Kecuali kalau tadi t misalkan t satu, berarti kan t kurang dari satu, berarti dari minta hingga sampai satu. Tapi kalau misalkan t kurang dari satu, karena dia ada mutlaknya, ini min t, min satu kurang dari t kurang dari satu gitu. Makanya di sini rentangnya min satu sampai satu. Terus fungsinya kan pangkat t dikali rumusnya pangkat i omega t dt. Nah, ini kan kali kan. Kali terus ini t dikali minus i omega t. T-nya bisa dikeluarin 1 min i omega t gitu. Nah, terus ini tinggal kalian integralin dulu kayak tadi pangkat 1 min iw per 1 min iw. Ini hasil integral dari sini yang kayak, nah ini nih diintegralin kan hasilnya ini. Alfanya kan 1 min iw kan, koefisien pangkatnya. Oh ini sorry, kelewat t-nya. Nah, tinggal kalian masukin t-nya 1 sama min 1 gitu. Kan berarti ini tinggal masukin 1 dikurangi kalau misalkan t-nya di min 1 gitu. Ini kan kalau dia ini 1, di sini kalau dia t-nya min 1. Jadi 1 min iw min pangkat min 1 plus iw karena dia min 1 kan. Per 1 min iw gitu. Ini kenapa sama? Ini kan kayak gini. Ntar aku tulis ulang deh. Gini. 1 min i omega kali 1
per 1 min I omega kan. Terus dikurangi E 1 min IW min 1 per 1 min IW. Gitu. Kan ini karena ini sama, bisa disatuin aja kan. Jadi kayak gini. Gitu. Kelihatan nggak? Nah, gini. Ada yang mau ditanya dulu nggak buat soal Fourier? Kamu nanya dong, Kak. Boleh. Itu kalau misalkan ada fungsi yang kedua itu rumus transformasi Fourier beda atau sama? Yang kedua gimana maksudnya? Misalnya yang kedua itu bukan nol, tapi ada yang lain Oh, lagi. oke. Misal kalau ada soal gini. Pangkat T misal ininya masih sama, T kurang dari 1. Misalkan ganti 0 jadi 1 lah gitu. 1 kurang dari T. Enggak, jangan 1 deh. Misal T aja. Tuh. Nah, rumusnya masih sama. Min hingga sampai hingga Ft pangkat I omega T dt. Nah, ingat ini nggak harus minta hingga sampai hingga, tapi kalian sesuai nama fungsi soalnya. Ft-nya itu fungsi soalnya. Ini baru rumusnya sama gitu. Terus kalau misalkan kan ini kalau misalkan tadi ada ET-nya kan masih sama kan min 1 sampai 1 pangkat T min I omega T dt. Kalau misalkan dia ada yang dari nolnya, dia berarti ditambah kan dari 1 kurang dari T. Kan berarti kan 1 plus minus min T kan. Kan dia minta hingga sampai 1. Soalnya dia yang mutlaknya T-nya berarti bentar. Ya benar. Minta hingga sampai 1 mana? T pangkat I omega T dt. Gitu. Kayak gini. Jadi tinggal dimasukin aja, tapi selangnya dimasukin gitu. Kalau misalkan dia T-nya nggak, kalau misalkan dia nggak 0. Ini ntar kebalik saja. Kan dia dari 1 ya, 1 sampai gini harusnya. Kan dia harusnya lanjut kan dari min 1 sampai 1. Dia harusnya 1 sampai sekian. Nggak mungkin dia harusnya. Ya nggak mungkin kebalik kan 1. Min 1 sampai 1, nggak mungkin dari min 1 sampai tengah. Nggak, benar-benar. Harusnya lanjut gini. Gitu. Ini kalau misalkan dia nggak ada nolnya. Misalkan kayak soal yang tadi. Mana ya? Nih. Misalkan yang ini. Ini dia misalkan suatu saat di soalnya nggak nol gitu. Soalnya. Ya udah, berarti di sini kalian tambahin integral rentangnya berapa, terus masukin fungsinya misalkan sin x, terus kali pangkat min omega x dx gitu. Perhatian rentangnya aja sih. Kan kalau ini min pi per 2 sampai pi per 2. Terus ini x mutlak lebih dari pi per 2. Berarti kan pi per 2 lanjutan dari sini sampai tak hingga kan. Tuh, gitu. Kalau yang ini lanjutan dari yang sini kan 1 sampai dia tak hingga kan. Gitu. Ntar kalian di sininya berarti tak hingga sama 1. Kalian masukin tak hingga, kalian masukin 1. Gitu ininya. Gitu sih. Gimana? Paham nggak? Oke, Kak. Thank you. Mau nanya kak, Oke. Boleh. kalau itu kan tadi buat transformasi ada yang seper akar 2 pi sama ada yang enggak, itu bedanya apa? Oh ini. Iya, Kalau kenapa dia? ini tuh dia tandanya. Oh ya. Kalau ini dia tuh transformasi balik Fourier kan.
Kalau ini dia transformasi Fourier doang. Jadi nggak ada seperakar 2Pi-nya. Mana ya? Kayaknya ada di catatan, bentar. Nah ini, transformasi Fourier, transformasi balik Fourier. Kalau transformasi Fourier, dia kayak gini tandanya, nggak ada topinya. Kalau dia balik Fourier, dia ada topinya. Kayak yang nih, soal PR kan dia katanya evaluasi transformasi balik Fourier. Makanya dia F topi kan. Sedangkan, nih, nih, transformasi balik Fourier. Sedangkan yang soal tadi terakhir, dia nggak ada kata-kata transformasi Fourier-nya, transformasi balik Fourier-nya, berarti dia transformasi Fourier biasa. Gitu, nih. Nanti aku bakal kirim catatannya juga deh, yang tahun lalu. Nih, gitu. Paham nggak? Atau mungkin ada yang mau tanya lagi. Berarti kalau transformasi Fourier aja dia nggak ada seperakar duanya, tapi kalau di itu ada gitu. Iya, betul-betul. Nih, kalau dia fungsinya genap ganjil sama kayak sebelumnya, maka yang tadi yang di soal, mana ya? Nih, dia pakai kosin karena dia ganjil, sorry, karena dia genap pakai cos, kalau ganjil dia pakai sin. Cara tahu dia ganjil atau genapnya, tinggal yang f min x sama dengan min fx, atau yang f x sama dengan min fx, salah, kayak gitu. Tinggal tentuin ganjil genapnya. Gitu aja sih. Ini soal ini soal catatan tahun lalu. Konvolusi, oh nggak tahu deh kalian belajar apa enggak. Kalian belajar nggak konvolusi? Hmm. Udah sih kayaknya itu. Soalnya kan kalian cukup banyak ya. Dari teorema residu katanya sampai yang transformasi Fourier. Yang konvolusi mungkin enggak. Tapi yang Laplace masuk. Nah, tadinya Densi mau ngajar juga. Mau tutor juga. Tapi ada nggak deh. Kayaknya dia lagi berhalangan karena lagi chaos juga. Mungkin jadi malam ini cuman aku doang yang tutor. Dia bakal ngirim video katanya. Jadi mungkin aku bakal sampai jam 9 aja kali ya ngebahas soal lagi. Kalau kalian ada request soal boleh tanya aja gitu kalau mana ada yang bingung juga materinya yang mana. Kak mau nanya, Boleh, boleh. untuk yang inverse Fourier transform yang soal terakhir tadi bisa dilihat lagi nggak? Yang latihan soal Iya, Kak. ini yang PR. Ya, yang inverse ya, Kak. Yang ini bukan apa yang mana? Eh, itu kan dia diminta evaluasi bentuk transformasi balik. Hmm, Jadi kayak ngebuktiin. hmm. Nah, cara ngebuktiinnya itu nanti gimana, Kak? Oh, ngebuktiin baliknya. Kayak Hmm. di soal yang ini. Ntar mana catatan tadi. Nah, ini. Kalau transformasi, nih, yang ini. Jadi ini kan bisa ibaratnya panahnya bolak-balikan. Kalau misalkan tadi kan dari sini ke sini, makanya ada seperdua pi-nya. Kalau misalkan nanti dia disuruh transformasi balik, dia rumusnya ini.
tapi dia nggak ada nggak ada per 2 pi-nya gitu. Ngerti nggak? Kan jadi kan kalau tadi kan dia dari sini ke sini, terus kalau makan disuruh ntar dari sini ke sini, tinggal kebalikannya aja gitu. Ntar aku tandain deh. Nah, gini. Transformasi Fourier yang ini, transformasi balik Fourier yang ini. Itu. Tinggal bolak-balik aja sebenarnya kan dia soalnya transformasi Fourier kan dia bahasanya perpindahan domain kan dari T ke omega gitu. Dia tinggal dibolak-balik aja. Nah, rentangnya ini dia nyesuaiin sama soalnya. FT-nya dia nyesuaiin sama soalnya. Pangkat minus I omega T-nya itu udah pasti gitu. Itu aja sih rumus yang perlu kalian hafal. Nih ya. Kan dia dari FT, ini FX sih. FX ke F topik omega. Kalau yang di sini, ini gitu. Tinggal dibolak-balik aja tergantung soalnya mintanya apa gitu. Kalau misalkan soal yang tahun lalu, mana ya? Mana ya tadi? Nah, ini. Nah, ini kan dia berarti kan dia transformasi Fourier doang kan, bukan F topi. Kalau transformasi balik, baru dia F topinya terus seper 2 pi, akar 2 pi. Gitu. Tinggal kalian ikutin soalnya aja sih yang diminta apa. Kalau misalkan dia disuruh buktikan, sebenarnya kalau kayak gini, kan ibaratnya ini suruh buktiin bolak-balik. Tapi di sini aku cuma sampai sini doang gitu. Sebenarnya kalau memang dibuktiin balik ke sini bisa aja pakai rumus yang tadi yang nih gitu. Ntar bakal harusnya hasilnya sama aja, tapi mungkin lebih panjang aja. Soalnya kan dia harus ibaratnya dari sini sini ke sini ke sini, terus sini ke sini lagi gitu. Gitu di Jawa. Johnson. Gimana paham nggak? Untuk itu oke Pak, paham. Tapi itu kan aku tuh udah nyoba ya. Soalnya Betul. soal PR-nya ini ada di soal UAS tahun 2022 di mata matematika Ya, rekayasa kan. Nah itu ah, tuh aku masih bingung gimana cara mengevaluasiin bentuk dari si bilangan kompleksnya. Karena ini nanti hasil yang didapatnya kan integral dari bilangan kompleks tuh. Nah cara hmm, dia supaya menghasilin hasil dari integralnya itu tuh yang aku bingung. hasil integral yang mana? Yang kompleks ininya kah? Yang cos? Enggak. Ini Oh, kebetulan yang ini ya. Hasil integralnya ya. enggak Kak, maksud aku kan dia kan minta buktiin transformasi baliknya kan. Oh ya. Nah, jadi itu aku udah nyoba, tapi hasilnya masih belum sesuai karena ada ketidakkonsistenan apa gimana gitu. Oh, harusnya sih ya sesuai. Mungkin integralnya udah benar belum? Dia yang integral ini. Integral apa namanya? Kompleksnya. Harusnya sesuai. Mungkin nanti aku bakal coba jawab ya habis ini. Biar ada waktunya juga yang transformasi baliknya. Tapi harusnya sesuai. Kalau misalkan dia pakai yang FT atau FX gitu. Eh, minta hingga sampai tak hingga FT I omega T DT. Tinggal dibalik aja. Tapi harusnya sesuai. Tapi kalau misalkan kalian ibaratnya udah mentok nih sampai sini aja, sebenarnya nggak apa-apa, udah dapat poin. Tapi kalau misalkan ya sebaiknya harus sampai selesai sih ya, sampai transformasi balik poinnya. Terus kalian buktiin udah menemukan efek yang sama atau belum. Kalau misalkan kalian soalnya besok, aku kurang tahu berapa ya, entah 10 lagi atau cuma 5. Tapi kalau misalkan kalian udah nggak ada waktunya ya sebisa mungkin tetap dikerjain sebisanya aja gitu daripada kosong gitu sih Jensen. Iya, makasih Kak. Oke.
Sebenarnya yang penting kalau Fourier ingat rumusnya aja sih, soalnya dia emang based on rumus ya. Kayak ini juga rumus. Jangan sampai kebalik. Mana ya soal. Banyak soal sih, mana ya. Nah, ini misalnya ini. Kayak gini. Ini sama kayak tadi kan. Kita misalin si A omeganya. Ntar jadi AS ke A omega. Sama kayak yang ini. Fourier integral sin cosnya. Nah, kapan dia pakai integral sin cosnya? Kalau misalkan rumusnya kayak gini. Rumus soalnya kayak gini. Disuruh ngebuktiin biasanya. Nih, gitu. Ini kayak dia disuruh ngebuktiin juga kan. Biasanya dia pakai pembuktian Fourier integral sin cos. Terus kalau misalkan yang cos integral cos sin biasa kayak mana ya? Ini deh. Kayak misalkan ini. Dia soalnya cuma disuruh pakai integral Fourier sin. Dari yang sin. Nah, kalau sin dia pakainya BN doang. Tapi kalau cosin, cos maksudnya, dia ada A0-nya sama ada AN-nya. Ini harus ada AN-nya. Gitu. Tapi kalau dia sin, dia cuma BN doang. Kayak yang di deret Fourier biasa. Tapi kan ini dia dimintanya sin. Kayak soal PR mana yang nih soal PR. Kan jadi apa namanya deret Fourier yang sin sama cos dia tuh ada yang bentuknya half range atau setengah range-nya. Rumusnya itu ini kalau yang sin dia itu BN pakainya BN doang kan. Fourier kan ada A0 AN sama BN kan. Nah kalau sin dia pakainya BN-nya doang soalnya dia fungsi sin tuh masih ganjil ya, kalau cos masih genap ya harusnya ya, nggak kebalik. Nah kalau cos dia pakainya A0 sama AN-nya. Nah ini kan rumus rumus deret Fourier kan gini kan, plus BN titik-titik kalau misalkan dia full. Tapi kalau misalkan dia cuma diminta cos half rank cos, tar soalnya mana ya, bukan nih kan dia soalnya ini tentukan half rank cos expansion dari sinus dan cosinus. Misal nih aku jawab yang nomor A deh, katanya fungsinya ft sama dengan 1 pada 0 sampai 2. Nah ya udah kalian ingat rumusnya aja, yang sin ini yang cos ini. Nah lagi-lagi yang harus kalian perhatiin itu rentangnya kan 0 sampai L. Nah, L itu berapa? L-nya kalau di sini 2 kan rentangnya. Kalau di soal B dia 3 gitu. Nah, berarti yang di sini semua yang L di sini ganti rentangnya berapa? 2. Kalau yang soal B dia rentangnya 3, berarti di sini 3 3 3. Nah, misalnya aku jawab bahas soal yang A yang singkat ya. Misalkan yang cos deh, yang agak panjang. A0 kan cos kan A0 sama AN kan tentunya. Rumusnya 2 per L 0 sampai L FT DT. Nah, L-nya lihat lagi soalnya 0 sampai 2. Berarti rentangnya berapa? 2 kan. Maka di sini L-nya ganti 2. Gitu. Jadi kan 2 per 2 0 sampai 2 FT-nya 1. Coret 1 ganti di 2 kan, masukin integralnya. Jadi 2 gitu. Kan 2 kurang 0 2 kan. Terus yang lainnya kalau AN sama 2 per L 0 sampai L fungsinya tapi ada cosnya. Kalau BN dia sin gitu. Yaudah masukin lagi L-nya 2 2 per 2
1 kan. 0 sampai 2 fungsinya 1, cos NPT per L-nya 2. Gitu. Ini coret 1, ini 1 nggak usah di 1 kali cos kan cos NPT per 2. Terus tinggal masukin, diintegralin sin. Terus T-nya masukin 2 sama 0. Gitu. Gitu deh. Makanya di sini tinggal 2. Ini kalau misalkan kalian masukin, terdapat hasilnya segini. Gitu. Terus kalau udah kalian dapat, HN-nya 0. Terus H0-nya 2 tadi kan. Tinggal kalian masukin ke bentuk umumnya. Bentuk umum dari Fourier gini, FT sama dengan sekian kalau buat cos ya. Kalau sin dia mana? Sin, nah ini dia. Sin dia ini. Kalau cos dia ini. Nah ini. Ini tinggal kalian masukin nilai A0 sama N yang udah dapet. A0-nya 2, A-nya 0. Kan berarti 2 per 2. Terus yang ini 0. 0 kali sekian kan 0. Berarti 2 per 2 doang. Berarti 1. Berarti deretnya cuma 1 gitu. Buat yang kosin yang ini. Buat yang soal A. Gitu deh. Kalau yang sin sama aja. Tinggal kalian ubah tapi ini jadi sin. Ntar ketemu di hasilnya sekian. Gitu. Gitu sih. Buat Fourier. Ada yang mau ditanyain lagi? Sebelum udahan tutorial? Atau mungkin ada yang mau ditanya dari soal PR atau tugas? Sama ya, Kak. Boleh ya? Paling ini sih kalau misalnya konvolusi itu contoh soalnya bisa tunjukin nggak? Soalnya takutnya Oh, boleh. kemarin tuh Pak Ganda sempat bilang bakalan disinggung sedikit mengenai konvolusi. Oh, oke. Bentar. Ini sebenarnya ada banyak, tapi ada 30 halaman. Ya sebenarnya kalau misalkan ada waktu kalian bisa baca dan ngerjain ulang. Tapi kalau misalkan nggak ada waktunya ya cukup baca dari sini aja gitu. Dan pahamin cara step-stepnya aja. Nah, mungkin aku bakal bahas soal konvolusi beberapa gitu ya. Nah, misal nih, kita disuruh konvolusi. Konvolusi itu biasanya L pangkat min 1 tandanya. Kalau dulu aku diajarin L pangkat min 1 sih tandanya. Konvolusi dari nilai 1 per S ini. Nah, apa sih konvolusi? Konvolusi itu kita yang adanya domain S, kita ubah ke domainnya T atau X gitu. Makanya jawaban akhirnya T atau X. Nih, mana ya? Nah, kayak gini. Ya ini teorinya sih. Pokoknya teorinya gini, ntar aku kirim. Pokoknya dari domain S ke domain T atau X. Tapi biasanya T sih. Nah, contoh soalnya ini tadi. Kita disuruh konvolusi fungsinya 1 per S dikali S kuadrat plus 1. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kan kalian bisa pecahin kan? Kayak gini. Kayak gini. 1 per S sama 1 per S kuadrat plus 1. Makanya kayak gini. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa konvolusin satu-satu. Konvolusi dari 1 per S, 1. Konvolusi dari 1 per S kuadrat plus 1, 1 per 1 per ini tuh apa ya berarti? Koefisiennya yang di sini. Misalkan kalau di sini 2 ya berarti 2. Karena di sini 1 berarti 1 per 1 sin 1 dikali T. Gitu. Nah, konvolusi kayak gini tuh dapat dari mana? Yang kayak 1 per S kuadrat ini tuh udah ada bentuk umum, bentuk tabelnya. Bisa dilihat di buku atau di latihan soal. Sebenarnya ada tabelnya. Nanti coba aku cari tabelnya. Aku selesaiin dulu ini dulu. Nah,
Kalau udah kayak gini, kalian kan konvolusin satu-satu. Dapat konvolusinya yang ini seperes ini, yang seperes kuadrat per satu ini. Tinggal kalian konvolusin aja. Konvolusinya kan berarti fungsi yang pertama tadi seperes. Konvolusi tandanya apa ini? Bukan kali, apa ya? Bintang. Ya gini lah tanda yang kayak gini. Dikali fungsi yang kedua gitu. Nah, sama dengan rumusnya kalau konvolusi ini 0 sampai T, G itu fungsi yang kedua, F itu fungsi yang pertama, T min U DU gitu. Nah, baik lagi kalau misalkan ada soal apa bentuk kayak gini, kalian sesuaiin sama soalnya. Kan ini GU, GU-nya kan tadi ini kan satu per satu kan satu, sin 1T kan berarti sin T itu kan nih, sin T. FT-nya 1. Makanya di sini GU-nya, kalau GU kan berarti sin U kan. Kalau FU berarti kan 1. Gitu. Makanya di sini sin U, GU, GU-nya sin U, FT min U-nya 1. Gitu. Nah, ya udah ini tinggal, jangan lupa diintegralin. Integral sin kan min cos 0 sampai T. Minnya bisa dikeluarin, cos T dikurangi cos 0. Gitu. Cos 0 kan 1. Ini min cos 1. Gitu. Ini soal konvolusi. Gitu. Misal, kalau soal berikutnya kayak gini. 1 per S kuadrat dikali S kuadrat plus 4. Nah, ini konvolusinya kalian pecah. Kenapa kalian pecah? Lagi-lagi biar kalian gampang konvolusinya. Nah, jadi yang ini fungsi yang pertama, yang ini fungsi yang kedua. Kan ini sama aja kayak seper A kali B. Ini kan seper A seper B kan. Makanya di sini dipecah aja. Biar yang ini dikonvolusinya sendiri, yang ini sendiri gitu. Nah, baik lagi. Kalau yang bentuknya kayak gini, 1 per S kuadrat plus alfa, ini tuh 1 per alfa. Alfa kuadrat yang harusnya. Alfa kuadrat. Di sini kan 1. Makanya di sini 1. Nah, kalau yang di sini 4. 4 tuh kuadratnya dari berapa sih? 2 kan. Makanya 2 kuadrat. Di sini berarti alfanya 2 itu. Makanya di sini seper 2 sin 2T. 2T itu alfanya. Kan alfanya 2 kan. Kalau di sini dia alfanya 1 gitu. Nah, kalau udah kan ini 1 per 1. Berarti kan sin T. 1 kali sin T kan sin T. Saya ini setengah sin 2T, setengah sin 2T. Ya udah, kalau makan ini rumusnya 0 sampai T GU FT min U DU. Ya udah berarti ganti GU jadi sin 2U kan. Sin 2U. Terus FT min U ini kan sin T. Kan dia mintanya FT min U. Berarti kalau F FT min U berarti kan jadi sin T min U gitu. Nah gini. Tinggal kalian integralin biasa aja. Setengahnya dikeluarin, ininya diintegralin, ntar dapet hasilnya sekian. Ini agak panjang karena sin pakai rumus trigonometri 2 sin kan. Gitu, agak panjang aja sih. Gitu sih. Tadi siapa yang nanya? Paham nggak? Sebenarnya banyak sih tipe soalnya. Tapi ya kalian ingat rumusnya aja. Rumusnya ini. Nih, integral 0 sampai T FU GT min U DU. Ininya sesuai nama soalnya gitu. Nah kayak ini nih. Ini dipecahin aja kayak tadi. Terus misalkan ini bisa dipecahin lagi. Yang ini S. Ada S-nya, yang ini cuma satu doang atasnya. Apa namanya pembilang? Ya pembilang kan. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak?
Ini bentuknya nih. Kalau dia atasnya S, dia cos. Tapi kalau atasnya konstanta, dia sin. Kayak tadi kan dia mana? Yang ini. Kan dia atasnya angka kan, bukan S kan. Nah dia sin. Kalau misalkan dia S kuadrat plus 1, berarti dia 1/1 cos 1 kali T gitu. Berarti dia cos T gitu. Sampai sini ada yang ditanya dulu nggak? Kalau konvolusi itu sih kayaknya buat latihan soalnya konvolusi satu-satu. Nah ini cuman materinya doang sih. Gimana? Ada yang ditanyain dulu nggak? Atau udah aman? Kalau misalkan ada yang bertanya soal atau PR, bisa tanya aja lewat line, chat aja. Kalau misalkan ada yang mau bahas soal juga boleh, kalau ada yang mau ditanya. Jadi mungkin aku bakal kirim catatan yang tadi sama pelatihan UAS yang lumayan banyak ini, buat bisa dipelajarin juga sama kalian. Gitu sih. Kalau Laplace sudah ngerti belum? Kalau Laplace lebih, sebenarnya stepnya sama kayak konvolusi. Ini kayak gini. Cuman kebalikannya aja. Laplace. Kalau konvolusi tadi kan konvolusin salah satu. Kalau ini sama, Laplacein salah satu. Misal ini, Laplacein fungsinya ini, T kuadrat min 7 plus cos 2T. Jadi dia Laplacein salah satu. Laplacein yang T kuadrat, yang 7, yang cos 2T. Gitu. Nah, bentuknya gimana? Bentuknya ini. Sebenarnya ini nggak harus dihafalin sih. Harusnya biasanya ada di soal, di di ya di lembar soalnya. Kalau misalkan kalian pengen ngafalin, ini aku nulis bentuk umumnya yang paling umum keluar aja sih. Cos, sin, seper S. Terus saya pangkat. Itu aja sih. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Buat semua materi. Kayaknya Densi nggak bisa nutur deh. Ini mungkin 1 jam lebih aja sama aku. Dari situ ada yang mau ditanya dulu buat pelatihan UASnya, atau ada yang materi yang masih bingung. Kalau nggak ada mungkin dicukupkan aja, kan udah jam 9 juga. Kalau misalkan kalian ada yang bertanya, bisa nanya ke lain aja. Terus kalau misalkan ada, kan kalau soal UAS tahun-tahun sebelumnya biasanya udah ada kunci jawabannya. Nah, di sini aku cuma ngebahas soal PR doang, karena biasanya kalau dari Pak Fajar sama Pak Ganes soalnya mirip dari PR. Jadi kalau dari saran Densi juga buat kelas K01, pelajarin PR-nya yang ada 3 itu, ya kalau bisa ya pahamin step-step caranya yang ini, yang tadi aku udah jelasin juga gitu. Itu sih. Mungkin kalau nggak ada, dicukupkan tutornya. Mungkin Ya, Kak, makasih Kak.